Halo semua, kembali lagi di review Gawai. Kali ini kita bahas IM lagi dari KZ. Kalau bahas IM KZ ini emang nggak ada habis-habisnya ya. Selalu ngeluarin produk-produk baru hampir tiap bulannya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita bahas KZ ZNA. Oke, ini dia KZ ZNA. Untuk harga resminya di Indonesia sih kami belum ada info pastinya ya. Karena IM ini baru aja dirilis di China. Kami dapat kesempatan buat nyobain duluan. Kalau harga di Cina sih ini harganya dibanderol dengan harga 29 US dollar. Di dalam boxnya ada IM-nya, kabel pin 0,75 mm Type-C, 2 pasang eartips cadangan, serta buku manual. Satu hal yang langsung saya notice ketika buka boxnya adalah ear tipsnya. Ear tips 2 layer ini termasuk desain yang baru juga ya dari KZ. Karena biasanya sih KZ cuma ngasih ear tips biasa yang cuma satu warna aja. Jarang-jarang sih ngasih 2 tone warna seperti ini. Oke, untuk desainnya sih masih sama seperti IM KZ ya, hanya berbeda pada bagian faceplate-nya aja. Untuk KZ ZNA ini bagian faceplate-nya udah terbuat dari metal. Di bagian atasnya juga terdapat mesh atau jaring yang terbuat dari metal juga. Bisa dibilang semi-semi open back lah. Kemudian untuk housingnya ini terbuat dari bahan plastik polikarbonat. Untuk bagian nozzle-nya ini sebenarnya ukurannya sama ya dengan IM KZ pada umumnya. Cuma karena desain ear tipsnya ini yang bagian dalamnya berwarna biru, jadi ukurannya kelihatan lebih gede. Padahal sih sama aja seperti IM KZ pada umumnya. Lalu untuk konektor kabelnya ini tipe C dengan ukuran 0,75 mm. Jadi kalau mau upgrade atau mau ganti kabel, pastiin ukurannya yang sesuai. Untuk kabel bawaannya ini udah yang silver, tapi untuk unit yang kami terima ini dapatnya kabel yang tanpa mikrofon. Untuk kabelnya juga udah oke, dilapisi dengan semacam karet dari ujung ke ujung. Kemudian untuk jack audionya ini 3,5 mm dan udah gold plated juga. Bentuknya L-shape, jadi aman kalau dipakai buat ngegame atau dikantongin. Untuk fittingnya di telinga saya sih pas dan nyaman. Bagian earhooknya juga nggak bikin daun telinga sakit atau gatal. Isolasi suaranya juga udah oke. Overall untuk harga 29 dolar sih, desainnya ini kalau menurut saya sih emang minimalis dan terkesan standar aja. Nggak ada logo KZ atau tulisan-tulisan di bagian faceplate yang jadi ciri khas KZ. KZ ZNA ini dibekali dengan single dynamic driver 12 mm dan satu driver balance armatur. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Oke, langsung kita masuk ke sound quality-nya aja ya. KZ ZNA ini punya karakter suara yang balance. Untuk frekuensi low, bassnya ini emang berasa sedikit ngeboost dan kerasa boomy ya. Cuma masih dalam batas yang nyaman dan pas untuk semua genre musik, nggak sampai mengganggu ke frekuensi lainnya. Kemudian untuk frekuensi mid-nya, vokalnya ini berasa jernih dan sedikit kering. Posisi vokalnya juga berada di bagian depan, jadi clarity-nya juga berasa jelas. Nggak ada suara desis atau suara serak ketika digunakan di volume tinggi. Lalu untuk frekuensi high-nya ini treble-nya berasa sedikit bright, suara simbal dan tamborinnya masih mendominasi tapi masih dalam tuningan yang pas dan nggak nusuk ke telinga. Untuk sound staging dan separasi antar instrumennya juga masih dalam kategori oke. Kalau dibandingin dengan KZ EDCX yang udah kami review sebelumnya sih, saya masih prefer dengan KZ ZNA ini. Untuk hasil suaranya bisa kalian dengar berikut ini. Oke, segitu aja untuk review KZ ZNA ini. Overall dari segi suara untuk EM seharga 29 dolar ini udah asik buat dengerin berbagai genre musik. Tapi untuk segi desain sih menurut saya ya biasa aja, nggak ada yang spesial.
Buat kalian yang mau beli sih, saran saya tunggu aja versi resmi masuk ke Indonesia ya. Karena mungkin bisa lebih murah harganya daripada beli di luar. Tapi kalau kalian udah nggak sabar ya silahkan, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Like videonya jika kalian suka, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review gawai out. Oke, cut. Susah kali ya tadi. Tangga merepet.